kembali lagi di bincang-bincang bisnis seputar bisnis. Salah. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di bincang-bincang manis seputar bisnis. Kembali lagi bersama aku Umi di podcast pada hari ini. Nah, teman-teman pasti penasaran nih, tema kita kali ini apa sih? Clue-nya yaitu penguasa ruko kasam. Yes, bener banget nih, misi teman-teman. Dan di sini aku udah ditemani sama Kak Sarah selaku direktur dari misi itu sendiri. Mungkin Kak Sarah bisa say hey dulu. Halo teman-teman semua. Halo Kak Sarah. Halo Kak Umi. Gimana nih kabarnya Kak Sarah? Ya, alhamdulillah ya Kak Umi, sehat. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah teman-teman pasti udah gak sabar banget nih tentang gimana sih misi ini bisa punya gerai yang sangat banyak di Indonesia. Strateginya itu seperti apa? Nah, kita akan kupas tuntas bersama Kak Sarah pada kesempatan kali ini. Nah, nih Kak Sarah, mungkin kita bisa langsung aja nih ya ke topik pembicaraan kita pada hari ini. Aku penasaran banget nih Kak Sarah sama strategi seperti apa sih yang dikembangkan Kak Sarah terhadap misi ini sendiri sampai kita tahu sendiri ya, gerai misi itu banyak banget di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijawab nih Kak Sarah. Ya, yang pertama untuk strategi marketing kita sebenarnya kan kita lihat aja dari lingkungan sekitar. Karena cuaca di Indonesia ini akhir-akhir ini ya terutama panas banget kan dia. Iya, panas banget nih. Matahari itu rasanya cuma sejengkal ya dari kepala. 5 matahari. Oh ya, matahari malam 5. Ya, saking panasnya. Nah, jadi karena berawal dari panasnya Indonesia ini, kita kepikiran nih untuk bikin kedai warung yang jual minuman yang seger-seger, yang manis-manis gitu kan pasti disukai ya Kak sama masyarakat Indonesia gitu. Nah jadi itu awalnya kita kepikiran buat buka karena kalau yang nggak suka sama minuman manis, seger gitu kan dari anak-anak sampai orang tua tuh pasti semuanya suka. Nah jadi selanjutnya karena kita udah tahu nih target marketnya siapa aja, kita tentuin buat harganya. Jadi harga yang kita jual itu juga murah ya Kak, dari 8.000 sampai 25.000 aja, itu yang paling mahal gitu. Oke, baik, bener banget nih Kak Sarah. Hampir semua kalangan pasti suka es krim kan ya? Bahkan dari anak kecil, mama es krim, mama es krim. Apalagi sekarang ada misi, mama misi gitu ya Sekali kami. Oke, baik. Nah, gimana sih cara dari Kak Sarah sendiri buat bikin nih gerai sebanyak ini tuh gimana caranya kayak gitu? Gimana cara menarik masyarakat untuk beli es krim di misi itu sendiri gitu? Oh iya, jadi tentunya kita harus nyiapin tempat atau gerai itu nyaman ya Kak. Kita fasilitasi dulu, kayak kita kasih pendingin ruangan karena panas sekali kan kalau di luar. Iya benar. Jadi kita kasih AC, terus selanjutnya untuk desain tempatnya karena saat ini kan era milenial ya Kak ya. Jadi apa-apa dikit kita foto, terus kita posting gitu kan Kak. Jadi kita desain tempatnya ini kalau bahasa anak sekarang tuh estetik ya Kak. Bener banget nih. Ya, estetik mungkin. Jadi kita desain seperti itu. Oke, jadi selain tadi ya karena cuaca yang panas, tempat estetik itu jadi sorotan banyak anak muda nih. Iya Kak. Ayo kita foto-foto dulu Iya, gitu kan. betul. Oke, baik banget nih. Nih ya teman-teman, pasti kalian relate banget ya sama apa yang diomongin Kak Sarah tadi, bahwa gerai misi itu sangat estetik ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman nih, Kak Sarah aku pengen tahu nih, gerai misi itu sendiri gimana? Apakah misi ini buka franchise atau bagaimana Kak Sarah? Oh iya, jadi misi ini awalnya perusahaan kedai es krim dari China Kak. Nah karena di China udah rame, selanjutnya dia buka franchise ke seluruh dunia. Jadi dia udah bisa bersaing nih sama KFC, Starbucks, McD seperti itu Kak. Nah selanjutnya karena di China udah gede banget, nah jadi dia masuk ke salah satunya ke Indonesia kan ya Kak, apalagi yang cocok sama iklimnya Indonesia kan, cocok jualan es gitu. Nah jadi misi ini menerapkan franchise. Nah tapi walaupun dari China, teman-teman jangan khawatir karena untuk es krim misi ini udah tersertifikasi logo halal ya Kak dari MUI. Soalnya kemarin sempat ini ya Kak, sempat simpang siur kayak ini halal nggak ya, ini halal nggak ya, gitu kan? Iya benar banget Kak. Jadi mulai sekarang udah gak usah khawatir lagi karena udah per Februari kemarin kita dapat sertifikasi mulai
dari alat, bahan yang digunakan, itu udah tersertifikasi sama MUI. Oke. Nah, teman-teman udah tahu sendiri ya kalau MISE ini udah tersertifikasi halal. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat datang ke MISE, MISE itu halal nggak ya? MISE itu halal nggak ya? Jawabannya udah halal ya teman-teman semuanya. Oke nih teman-teman, mungkin karena ini ya kak ya, apa ya? Selain dari franchise itu sendiri kan tadi udah kakak jelasin kalau MISE ini buka franchise. Iya. Nah, aku pengen tahu nih keunggulan dari dibukanya franchise, terutama untuk perusahaan kakak sendiri itu apa sih kayak gitu? Iya, jadi kalau dari sisi saya untuk keunggulan membuka franchise ini sebenarnya ada banyak ya kak. Nah salah satunya untuk melebarkan usaha. Jadi kayak slogannya MISE sekarang kan Penguasaan iya, penguasa. penguasaan. Oke. Jadi kayak siapa sih yang nggak kenal MISE? Pasti kalau meme-meme sekarang nih ada nih, everywhere I go, I see MISE logo. Mantap banget gak sih? Nah, jadi di mana-mana tuh udah ada MISE. Jadi tujuannya kita buka franchise ya ini mengenalkan MISE ini ke semua kalangan seperti itu. Dan kita tujuannya juga membuka lapangan Pekerjaan ya buat teman-teman yang mau buka franchise bisa banget pastinya ya. Iya. Oke, nah pantesan banget nih ya kak, karena dibukanya franchise tuh jadi kan semua tuh berlomba-lomba ya pengen buka juga. Iya, betul. Karena siapa sih sekarang yang nggak tahu MISE kan teman-teman. Makanya nggak heran ya teman-teman kalau bisa kita temui di sepanjang jalan tuh isinya adalah ruko MISE. Karena seperti tadi dikenalnya sebagai penguasa ya teman-teman. Aku juga heran kok ada sebutan ruko kosong kayak gitu. Iya. Oh ternyata emang seperti Iya, itu. betul. Oke. Gitu kak. Nah tadi kan udah nih ya keunggulan dari adanya franchise sendiri. Aku penasaran dari banyaknya gerai yang MISE yang ada di Indonesia nih, boleh nggak sih kak kalau kita singgung mengenai omset? Wah boleh. Kira-kira omset MISE itu berapa sih kalau boleh tahu kak? Iya. Jadi untuk omset MISE ini per tahun aja ya kak kita sebutnya kurang lebih sekitar 40 triliun kak. Oh my god, kaget banget teman-teman. Ternyata ya selain dari gerainya yang ada banyak, ternyata emang omsetnya itu besar banget. Ya ampun, siap teman-teman ya. Siapa sih yang sangka padahal harga MISE tadi disebutnya murah ya. Murah. Tapi emang penghasilannya penghasilannya tuh sangat besar ya teman ternyata. Dari franchise yang banyak ya kan. Gerainya kan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, gimana sih dari kakak sendiri pusat untuk kontrol franchise itu sendiri itu gimana sih kak caranya kak? Oh iya, jadi untuk pengontrolan kita kan selalu jaga kualitas ya kak. Jadi kita mengontrolnya hanya dari bahan baku aja. Jadi kalau misal di salah satu gerai nih kita kirimkan bahan bakunya gitu. Jadi kita melakukan pengontrolan itu dari bahan baku. Jadi kita cek bahan bakunya udah sesuai, udah bersih atau gimana itu kita kontrol dari bahan bakunya aja. Karena kalau untuk selanjutnya semisal untuk perawatan ruangan atau karyawannya ini yang kontrol dari pemilik franchise-nya itu aja. Oke, jadi dari pusat itu cuman ngasih kontrol bahan baku supaya kualitasnya itu tetap terjaga, jadi itu nggak berubah rasanya, yaitu tetap konsisten gitu ya kayak. Oke. Jadi gitu teman-teman. Nah, nih mungkin teman-teman dari dengan podcast kita siapa tahu ya teman-teman tuh jadi tertarik buka franchise kayak gitu. Bisa banget ya kak berarti ya kak. Oke. Nah, mungkin dari banyaknya gerai nih, apalagi sekarang tuh ada ya kak ya dari kompetitor sebelah yang mirip MISE seperti yang kita tahu dia baru buka tapi juga melejit gitu kan. Nah gimana sih dari pihak MISE sendiri untuk meyakinkan konsumen agar tetap membeli MISE sendiri, karena yang kita tahu merek es krim kan banyak ya, gimana sih caranya kak gitu? Jadi caranya kita itu tadi kak konsisten. Jadi kita untuk bahan baku, rasa, terus resep itu kita konsisten segitu aja, dan pastinya resepnya enggak kita jual sembarangan ya karena akan rahasia perusahaan gitu. Kita juga akan memberikan pelayanan, jadi kan kita menjual pelayanan juga. Jadi kalau pelayanannya oke, tempatnya bersih, nyaman buat kumpul-kumpul, buat ngobrol-ngobrol, minum sambil ngobrol, itu kan enak banget ya kak. Jadi kita
kedepanin itu tadi buat menarik konsumen biar nggak berpindah ke Kualitas sebelah oke. gitu Kak. Oh berarti gitu ya teman-teman. Caranya itu ya dengan cara kita tuh tetap konsisten terhadap apa yang kita jual. Jangan sampai gara-gara udah laku banget nih kita nurunin standar kualitas sekali. kita biar lebih untung, kayak itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus tetap konsisten biar apa? Biar konsumennya nggak lari ke tempat sebelah. Betul banget dong Kak. Kayak gitu. Nah tadi tentang cara untuk konsumen biar tetap beli mise. Nah mungkin kakak bisa ngasih nih sepotong tips nih buat para anak milenial supaya siapa yang mau buka usaha kayak gitu biar berani buka usaha kayak gitu. Iya betul. Jadi untuk teman-teman semua, kalau kalian ingin memulai ini jangan takut ya teman-teman. Kalian jangan kepikiran dulu, aduh takut gagal nih, aduh takut nggak laku nih, atau aduh takut gimana ya nanti. Nah kalian nggak usah takut guys, kalian hilangin dulu semua keraguan karena kita kan buka franchise, jadi nanti akan diajari teman-teman dari mulai cara gaji karyawan, terus sewa tempat, itu semua nanti akan kita ajarin dulu. Jadi kita nggak akan langsung lepas tangan kayak langsung nih gitu, itu enggak ya teman-teman. Nanti kita akan ada pelatihannya dulu gitu. Nah untuk teman-teman yang mau nyoba franchise, kalian tuh tenang aja, jadi tinggal siapin modalnya aja. Oke, bener banget nih. Nah kalau modalnya udah ada, nanti kalian bisa hubungin admin Mise untuk nanti dijelaskan ya Kak tata caranya untuk pembukaan gerai gimana gitu, nanti diajarin. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi nih buat teman-teman yang pengen banget buka usaha, jangan takut ya teman-teman, karena seperti yang dibilang Kak Sarah tadi adalah kita terus berani mencoba. Gagal nggak apa-apa, karena gagal merupakan proses dari berhasil nanti. Oke teman-teman. Nah buat teman-teman juga nih yang mau buka franchise tadi seperti yang diomongin Kak Sarah, kalian cuma siapin modalnya aja, nanti bakalan diajarin sampai kalian bisa, sampai diajarin sampai berdiri Kak. Iya sampai berdiri, dan bahkan selama berdiri pun masih tetap dikontrol ya Kak. Iya, jadi nggak usah takut. Nah jadi nggak usah takut lagi nih buat teman-teman yang mau buka usaha, atau mungkin mau buka usaha lain selain Mise ya boleh, seperti yang dijelasin Kak Sarah tadi. Tipsnya gimana, seperti apa, bagaimana sih cara buka usaha biar sampai sebesar ini, seperti itu ya teman-teman. Gak usah takut karena semua pasti ada jalannya, dan kita tuh gak tahu takdir kita gimana, jadi kita harus tetap berani mencoba, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin pembahasan kita udah di ujung nih Kak ya, saatnya kita berpisah. Mungkin itu aja sih ya buat teman-teman. Semoga dari apa yang tadi diomongin Kak Sarah bisa menambah semangat kalian yang untuk berani membuka usaha, karena kita juga nggak tahu ya takdir kita di mana. Mungkin sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.